Selamat datang di video kelima kita. Ini merupakan video terakhir dari playlist administrasi base data. Pada video terakhir ini, kita akan membahas topik yang sangat-sangat vital bagi seorang administrator base data, yaitu keamanan dan keandalan data. Kita akan pelajari ini lewat transaction, event scheduler, dan proses backup database. Dalam transaksi keuangan seperti restoran yang kita jadikan sebagai studi kasus ini, keandalan data adalah prioritas utama. Kita harus menjamin bahwa setiap proses pembayaran bersifat otomatisasi dan sistem mampu melakukan perawatan rutin otomatis serta memiliki file cadangan jika terjadinya nanti kegagalan sistem di masa mendatang. Baik teman-teman, mari kita langsung ke videonya. Di video 5 ini kita akan mulai membahas dari materi, konsep, integritas, dan keamanan data. Jadi untuk studi kasus database pemesanan makanan pada sebuah restoran ini, kita memiliki dua konsep integritas. Yang pertama itu transaction, yang dimana ini gunanya untuk memastikan automaticity pada prinsip exit. Jadi jika seluruh rangka sukses itu nantinya akan bakal disimpan secara permanen. Tapi jika ada satu langkah yang gagal nanti, maka database akan dikembalikan ke kondisi semula atau di rollback, teman-teman. Konsep selanjutnya itu adalah event scheduler. Tugas latar belakang ini atau background jobnya itu adalah secara otomatis bakal berjalan berkala sesuai jadwal tanpa intervensi manual. Jadi event scheduler ini bakal melaksanakan tugas seperti database backup, mengekspor struktur DDL dan data DML ke dalam versi SQL sebagai langkah mitigasi apabila di kemudian hari nantinya bakal ada bencana atau disaster recovery. Selanjutnya alur kerja dan skenario implementasi. Yang pertama itu adalah penerapan transaction. Transaksi kontrol ini nanti ketika kasir menerima pembayaran, kita mengawali dengan start transaction. Jadi kita menginsert data ke tabel pembayaran sekaligus mengupdate status pemesanan menjadi lunas. Jika kedua perintah ini sukses, nantinya kita akan mengeksekusi commit. Namun jika terjadi gangguan pada salah satu proses, kita akan jalankan rollback agar data dapat dikembalikan ke keadaan semula dan tidak ada data pembayaran yang menggantung nanti ya. Yang kedua itu ada event scheduler. Event scheduler ini akan kita aktifkan untuk membuat event yang berjalan otomatis setiap 1 hari sekali. Event ini secara otomatis membatalkan pemesanan yang masih berstatus pending jika sudah melewati waktu 24 jam. Yang ketiga itu ada database backup. Database backup ini untuk mengamankan seluruh skema dan data DB proyek. Jadi sebagai pendukung itu kita menggunakan utilitas CLI bernama MySQL Dump, teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke eksekusi query-nya. Di sini sebelumnya sudah saya use DB project. Lalu saya masukkan perintah insert into pembayaran untuk memasukkan data pembayaran ini. Pemirsa, lihat teman-teman. Saya juga masukin insert into pelanggan. Memasukkan data-data pelanggan. Selanjutnya saya insert into pemesanan dan memasukkan ID pelanggan, terus pemesanan, total harga, dan pending. Dan sudah saya enter, maka query berhasil. Ini ada successful. Di sini sudah kita lihat, saya sudah menyiapkan query-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pause video nanti untuk melihat dan juga menirunya. Selanjutnya kita setelah step 1 kita menginsert rekam pelunasan baru ke dalam tabel pembayaran. Kita mulai dari update pemesanan. Berhasil.
Saatnya kita ke step 2. Jangan lupa kita buat commit. Lalu di step 2 kita akan memperbarui status pemesanan menjadi lunas pada tabel pemesanan. Oke, kodenya berjalan dengan baik. Karena kedua proses di atas berjalan dengan lancar tanpa gangguan sistem, kita panggil commit. Perintah commit ini bertugas menyimpan seluruh perubahan data secara permanen ke dalam disk server nanti, teman-teman. Kita klik typing commit dan sudah kita enter. Kita lanjut ke start transaction scenario B. Selanjutnya pada skenario B ini kita akan menyimulasikan penanganan kondisi darurat atau kegagalan sistem jika di tengah-tengah proses terjadi kesalahan logika, kegagalan jaringan atau pembatalan transaksi oleh pengguna. Kita mengeksekusi perintah rollback. Fungsi rollback ini sangat krusial bagi keamanan data. Ia akan membatalkan semua perintah SQL yang berada dalam blok start transaction dan mengembalikan kondisi database 100% tepat seperti sebelum transaksi dimulai. Ini nantinya mencegah terjadi data yang mengambang atau ketidaksesuaian laporan keuangan. Kita masukkan query dari update pemesanan, enter. Selanjutnya kita masukkan fungsi dari rollback. Yang tadi sedang sana, fungsi ini sangat krusial bagi keamanan data ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke event scheduler. Event scheduler ini adalah fitur otomatisasi tugas berkala di server MySQL untuk menjaga keamanan dan kebersihan database dari data fiktif atau kadaluarsa. Seperti yang sudah teman-teman lihat ini, pertama kita jalankan set global event scheduler untuk menghidupkannya. Kemudian kita buat event bernama auto cancel pending order dengan aturan one schedule every one day. Event ini dipicu dan berjalan otomatis di latar belakang setiap 24 jam sekali. Dalam blue do begin, perintah update akan menyisir tabel pemesanan. Jika ada pesanan yang masih berstatus pending dan usianya sudah lebih dari 1 hari atau interval one day, maka statusnya otomatis diubah menjadi expired atau dibatalkan. Proses otomatis ini nantinya akan menjaga keamanan stok makanan di sistem agar tidak tersandra oleh pesanan gantung yang tak kunjung dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya kita ke backup data. Backup data ini gunanya adalah untuk mengamankan seluruh skema dan data proyek kita dengan menggunakan bantuan dari utilitas CLI bernama MySQL dump. Oke, kita harus keluar dulu dari MariaDB, exit, lalu kita masukkan perintah. Saya akan menjelaskan setiap perintah ini teman-teman. Jadi MySQL dump itu adalah utilitas bawaan MySQL atau MariaDB untuk melakukan export backup. Lalu di sini ada uroot untuk menggunakan user root, ada p3307 ini menentukan port MariaDB XAMPP kalian nantinya. Lalu ada routine agar store prosedur dan store function yang kita buat di video 4 itu ikut terbackup semua teman-teman. Selanjutnya di sini ada trigger. Trigger ini tujuannya untuk update stok menu agar ikut terbackup juga nantinya.
Pokoknya di sini DB Project ini adalah nama dari database kita teman-teman, yang kita akan backup saat ini. Kita enter, dia tidak akan memunculkan sesuatu apapun ya teman-teman. Kita akan langsung membukanya dari File Explorer. Kita buka File Explorer teman-teman, lalu cari recovery. Di sini akan muncul nanti backup DB Project. Teman-teman tinggal klik saja atau klik kanan open with notepad. Maka dengan ini backup yang kita lakukan ke database DB Project itu berhasil teman-teman. Bisa dilihat bahwa seluruh data itu terbackup dengan rapi dan tidak ada yang ketinggalan. Ini menandakan bahwa bagian backup sudah tuntas dan berhasil kita lakukan. Baik teman-teman, akhirnya kita sampai di ujung video. Ini akan menjadi akhir dari video dari playlist Administrasi Base Data. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari video pertama hingga video kelima ini. Saya harap teman-teman dapat mendapatkan manfaat dan juga memahami isi dari video yang saya sampaikan. Baik teman-teman, sampai jumpa di video materi pembelajaran lainnya. Bye-bye.